Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di buku 2 Santa Gertrudis chapter 1 kita melihat bahwa kita sering memilih untuk hidup di luar Tuhan, dan dikatakan bahwa hidup seperti itu seperti ular. Jadi setiap hari, setiap saat kita menghirup abu dan debu. Kita juga berada di lingkaran semak duri, di mana upaya kita untuk setiap kali keluar dari semak duri itu, apapun yang kita lakukan akan mengakibatkan kita terluka. Itu chapter 1 Santa Gertrudis. Jadi Tuhan mengulurkan tangannya, dan hanya uluran tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan saja yang membuat kita bisa keluar dari situasi seperti itu. Nah, chapter kedua ini Tuhan sekali lagi menunjukkan kepada Santa Gertrudis bagaimana dia menyatukan diri Tuhan dengan diri Santa Gertrudis. Pada saat itu juga Santa Gertrudis bisa melihat jiwanya yang berantakan karena perbuatan-perbuatan kedagingan dia yang melukai kemurnian Tuhan. Dan persatuan dia dengan Tuhan membuat dia mengenal, seperti istri mengenal suaminya. Dia mengenal begitu banyak hal yang tidak pernah bisa dia pahami selama puluhan tahun tentang Tuhan. Ya, itu yang terjadi pada diri kita. Percuma kita mencari-cari kesalahan dari dalam kitab suci, karena kitab suci itu tidak bisa dijangkau dengan pikiran manusia, dan kita hanya bisa memahami Tuhan jika Tuhan menyatukan dirinya dengan kita, seperti seorang mempelai lelaki menyatukan dirinya dengan kita, mempelai wanitanya. Dan pada saat itulah semua hal yang tidak pernah kita bisa pahami selama kita anggap aja sebagai seorang sepasang kekasih yang sedang pacaran, ada banyak hal yang tidak pernah kita bisa pahami. Saat itu juga terbuka dan kita bisa memahami segala sesuatunya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa agama yang berusaha untuk mencari apa yang kelemahan kitab suci, terutama dengan kealahan dari Kristus dan kemanusiaan Kristus. Itu dua topik yang sangat menjadi viral ya. Maksudnya sepanjang segala zaman, segala abad, orang berusaha untuk mencari kelemahan kitab suci dengan menolak kealahan Kristus dan kemudian menolak kemanusiaan Kristus. Itu dua hal yang sama-sama salah maksudnya. Nah, kitab suci bukan ditujukan untuk itu. Firman Tuhan itu untuk agar kita bisa menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan tidak membiarkan dirinya difahami oleh kita, maka sepanjang hidup kita tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan dan memahami Tuhan. Jadi sekarang adalah masa-masa Natal, di mana Epifani, di mana Tuhan bersedia menunjukkan wajahnya kepada kita. Kalau Tuhan tidak ingin dijumpai, maka Herodes dengan segala kekuasaannya tidak bisa menemukan Tuhan. Maka Herodes kemudian membunuh kanak-kanak kecil. Seluruh kanak-kanak yang berusia di bawah berapa tahun itu kemudian dibunuh agar Yesus ikut terbunuh. Dengan demikian dia berpikir bahwa Yesus pun ikut terbunuh di situ. Itu dia lakukan karena dia tidak pernah bisa menemukan Tuhan. Sedangkan gembala-gembala di padang, justru malaikat menampakkan dirinya dan membimbing dia untuk menjumpai
bayi mungil Kristus yang ada di palungan. Jadi apakah kita bisa menemukan Tuhan atau tidak? Apakah kita bisa memahami Tuhan atau tidak? Itu sama sekali di luar kemampuan kita sebagai manusia. Tidak ada satupun manusia dengan segala kekuatannya, dengan segala kepintarannya bisa memahami Tuhan. Tuhan hanya bisa dijumpai dan dipahami jika Tuhan menyerahkan dirinya, membiarkan dirinya untuk dijumpai. Seperti di dalam Epifani, Tuhan tidak akan pernah bisa dijumpai jika Tuhan tidak ingin mereka dijumpai. 3 orang Majus dari timur misalkan, dari jauh dia dibimbing oleh suatu bintang besar sampai kepada diri Tuhan, dan pada saat pulang diberitahu untuk tidak kembali ke Herodes untuk mencari jalan lain, karena Tuhan tidak ingin dijumpai oleh Herodes dan orang-orang seperti itu. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh ingin selamat, sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, maka ulurkan tanganmu, sambutlah tangan Allah, tangan Tuhanmu, dan biarkan Tuhanmu yang menentukan, memberikan kasih karunia-Nya. Tanpa kasih karunia Tuhan, tidak akan ada satupun orang yang bisa menemukan Tuhan. Terima kasih.